dimanapun Anda berada, kembali saya Ika Merdeka Karunia pada hari ini untuk program acara Talk Show yang pada pagi hari ini kita akan mengupas tema seputar penyediaan layanan pos bantuan hukum. Dan telah hadir di studio bersama kita via Zoom yang pasti ya, karena hari ini saya tinggal di studio TV Peduli. Ada Ketua Pos Baki Madin Parepare, ada Bapak Rahmat S. Lulung, Sarjana Hukum. Selamat bergabung Bapak Rahmat. Selamat pagi Pak. Baik, dan selain itu juga telah bergabung via Zoom bersama kami saudara, dan kita untuk pemirsa di rumah, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas kelas 2A Parepare, Bapak K. Andi Baso, Esos SHMH. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Andi? Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya baik tentunya ya. Baik, untuk yang pertama saya mohon berkenan untuk memberikan penjabaran soal tema kita hari ini tentang penyediaan layanan pos bantuan hukum. Bapak Rahmat S. Lulung, silakan Bapak. Bapak Rahmat silakan. Baik. Oke, Bapak Andi Baso silakan. Bisa bergabung bersama kita. Selamat siang. Baik. Silakan Bapak. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, yang saya hormati Saudari pembawa acara Bapak Rahmat S. Lulu SH, Ketua Pos Baki Madin Kota Parepare, pemirsa pendengar televisi Peduli Parepare yang budiman. Perkenalkan, kami mewakili dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Parepare mengikuti acara yang dilaksanakan oleh TV Peduli Parepare melalui live show dalam acara Komisi Komentar Opini dan Solusi yang dilaksanakan pada hari ini dengan tema acara penyedia layanan pos bantuan hukum. Ya, saudara pemirsa yang saya cintai, yang saya banggakan, bahwa benar telah dilaksanakan perjanjian kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Parepare dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Posbu Kumadin Parepare tentang penyediaan pemberian bantuan hukum di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Parepare. Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada bulan ini, tepatnya pada tanggal 14 September tahun 2020, telah diadakan perjanjian kerjasama tentang penyediaan pemberian bantuan hukum di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Parepare. Dalam perjanjian kerjasama ini dimaksudkan oleh kami sebagai pihak pertama, yakni pos bantuan hukum yang disingkat dengan pos bakum, adalah ruang yang disediakan oleh dan pada lembaga pemasyarakatan kelas 2 Parepare bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum dalam bentuk pemberian informasi, konsultasi, atau advokasi hukum. Kemudian bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Ya, hal itu telah disepakati antara pihak lapas dengan Pos Baku Madin, yang selama ini baru terjadi di Lapas Parepare ini. Ada bentuk kerjasama antara OBH dengan pihak lapas.
Ya, sebagaimana kami juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Disebutkan ada beberapa hak, diantaranya bahwa hak daripada WBP atau warga binaan itu adalah menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, dan orang tertentu lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk kepada orang yang terkait dengan masalah hukum dapat dipenuhi hak-hak keadilannya dan persamaannya di muka hukum, di mata hukum. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan dalam perjanjian kerjasama ini, dengan tujuan bahwa bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan bagian daripada perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang ditempatkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian, tidak mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sendiri. Sedangkan dia adalah seorang yang tersangka atau terdakwa berhak untuk memperoleh bantuan hukum. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Olehnya itu, baik Pak Andi, ya, baik izin saya potong Bapak. Ini beberapa yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum. Tapi sejauh ini Bapak bagaimana kemudian masyarakat dalam mengikuti atau dalam artian menjadikan layanan pos bantuan hukum ini sebagai bisa dikatakan solusi mediasi sejauh ini Bapak seperti apa? Ya, baik. Jadi di sini ada mekanisme yang telah diatur, yang telah disepakati oleh pemberi jasa hukum. Jadi di lapas Parepare ini hanya merupakan suatu pos. Yang bekerja sebentar adalah teman-teman dari lembaga bantuan hukum, dari advokat. Jadi mereka nanti ada petugas-petugasnya yang akan ada di lapas. Jadi lapas hanya memberikan fasilitas berupa ruangan dan warga binaan yang mau mendapatkan upaya pemberian hukum. Tentunya ada mekanisme yang telah diatur oleh pos bagi Madim Parepare. Nah, sekarang ini kan baru bulan ini pakai maskermu kelihatan kok online ini. Ya, sampai pada saat ini belum ada karena baru tanggal 14 yang lalu. Oke. Iya. Oke, baik Bapak. Sekarang saya ke Bapak Ketua Pos bagi Madim Parepare, mohon izin Bapak Rahmat S. Sulung SH seputar agama kita penyediaan layanan bantuan hukum ini juga tadi sempat diterjemahkan atau dijawantahkan sebelumnya oleh Bapak Adi Baso. Tanggapan Bapak silakan Bapak. Ya, terima kasih pemirsa, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dalam hal ini pemirsa, kami dari Pos Bantuan Hukum benar bahwa telah melakukan bentuk kerjasama dalam hal pelayanan ya bantuan hukum di lingkungan lapas kelas 2A Kota Parepare.
namun ada begini yang saya ingin sebenarnya pos bantuan hukum Kota Parepare dalam melaksanakan implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum tidak semata-mata melayani masyarakat pencari keadilan ya yang ada di lingkungan lapas saja. Tapi dalam konteks MOU tadi memang benar bahwa lapas kelas 2 Parepare memang hanya menyediakan fasilitas untuk pencari keadilan secara internal yang ada dalam warga binaan lapas Parepare. Nah, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Tapi sejauh ini Bapak mungkin nadanya hampir sama. Bagaimana kemudian karena saya yakin tidak sedikit masyarakat kita ketika bersinggungan dengan hukum itu mereka tidak tahu harus kemana. Terkhusus untuk teman-teman atau saudara kita yang mungkin dalam artian secara finansial tidak begitu kuat seperti itu. Apakah kemudian pos layanan bantuan ini sendiri berada di garda terdepan untuk memberikan pendampingan kepada saudara-saudara kita mengalami sangkutan hukum seperti itu, Pak? Ya, jadi benar, sepakat sekali bahwa pelaksanaan kegiatan ini memang oleh pemerintah yang paling tidak bahwa negara hadir di dalam melayani hak kebutuhan dasar, hak kebutuhan pencari keadilan, ya, bahwa pos bantuan hukum disediakan oleh negara melalui organisasi bantuan hukum dalam melayani para pencari keadilan. Jadi orientasi pelaksanaannya siapa-siapa saja yang dapat dilayani oleh negara itu secara rigid dipersyaratkan bahwa mereka hanya tergolong yang kurang mampu seperti itu. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterangan bahwa yang bersangkutan memang secara ekonomi tidak mampu untuk membayar advokat dalam memenuhi pendampingan hukumnya seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang saya ke Bapak Andi, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas kelas 2 Parepare. Mohon izin Bapak, ini tadi sempat berkenaan dengan pertanyaan saya ke Bapak Rahmat. Kalau dari administrasi, secara administrasi di sejauh ini gitu ya di lapas sendiri, pendampingan yang sudah dilakukan sudah sejauh mana, dan kalau dilihat persentasenya seperti apa, Bapak? Ya. Baik, jadi sebelum ada pos bantuan hukum oleh pos Bakin Parepare melalui kerjasama ini, kami tetap melayani sebelum ini tetap melayani pada saat itu, tapi itu per person. Jadi dilaksanakan baik itu oleh keluarga apakah dia terdakwa atau tersangka, itu dilayani secara person. Nah, dengan kehadiran pos bantuan hukum ini, tentunya nanti akan warga binaan yang ada di binaan kami ini sudah bisa secara langsung bertemu atau mengemukakan keluhan-keluhan atau dan sebagainya menyangkut dengan masalah hukum di internal lapas Parepare. Jadi tidak lagi bahwa mengunjungi keluarganya, ada datang keluarganya, ini bisa face to face langsung dengan advokat yang diperbantukan di lapas Parepare. Seperti itu. Oke, baik. Ini tentunya perlu kita apresiasi dan kita sambut baik dengan hadirnya penyediaan layanan pos bantuan hukum seperti ini, Bapak. Tapi kita paham di 6 bulan terakhir di masa pandemi tentunya ada kelakuan sedikit berbeda dibandingkan ketika situasi kegawat daruratan ini belum berada di tengah-tengah kita. Bagaimana kemudian teman-teman dari pos Bakin Madin Parepare, kemudian juga dari lapas sendiri menyikapi situasi seperti sekarang? Bapak Rahmat dulu barangkali. Ya, jadi saya klarifikasi Mbak ya, jadi bukan pos Bakum Madin, bukan pos Baki Madin, pos Bakum Madin, ya, pos bantuan hukum advokat Indonesia, disingkat pos Bakum Madin ya gitu. Jadi begini, karena MOU atau perjanjian kerjasama ini baru saja terlaksana, dan kegiatan atau keberadaan kami sebagai penyedia bantuan hukum di internal lapas Parepare ini
belum secara umum diketahui oleh warga binaan, maka dalam waktu dekat ini akan kami konsultasikan ke pihak lapas. Kami akan melakukan sosialisasi dulu khusus terhadap warga binaan. Ya, kami akan sosialisasikan tentang keberadaan pos pelayanan bantuan hukum ini di internal Lapas Parepare. Untuk selanjutnya barangkali maka kami sudah dapat melayani para pencari keadilan. Perlu kami sampaikan bahwa para pencari keadilan ini oleh pos bantuan hukum Parepare dapat melayani dari tahap awal sampai dengan putusnya perkara pidana yang oleh yang bersangkutan, seperti itu. Mengenai siapa yang berhak untuk mendapat bantuan, tadi saya sudah sampaikan bahwa syarat yang pertama menurut undang-undang itu adalah ada kategori miskin yang ditujukan melalui surat keterangan, ya. Kemudian bentuk pelayanan ini juga dapat seperti hukum pidana, hukum perdata, dan tata negara. Itu jenis-jenis jenis-jenis perkara yang secara litigasi. Karena jenis bantuan itu dapat kami lakukan terhadap dua jenis, ada yang sifatnya litigasi dan non litigasi. Non litigasi itu dapat berupa misalnya konsultasi, bantuan penyuluhan, dan pembuatan drafting atau penyusunan dokumen hukum. Seperti itu pelayanan yang akan kami berikan terhadap para pencari keadilan. Demikian, Mbak. Baik. Nah ini kepada Bapak Andi, ini di situasi pandemi tentunya seperti saya katakan tadi, tentunya penegakan protokol COVID-19 tentunya tetap harus kita tegakkan. Bagaimana untuk penyediaan layanan pos bantuan hukum di situasi saat ini, Bapak? Ya, jadi seperti yang tadi saya telah kemukakan bahwa salah satu hak daripada warga binaan adalah menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, dan orang tertentu lainnya. Untuk sementara waktu ini kami tidak melayani untuk kunjungan ketemu langsung, tapi melalui virtual, melalui telekonferensi. Nah, untuk sebentar jika ada warga binaan yang berhubungan terkait dengan masalah hukum, kemudian mempergunakan jasa dari konsultan hukum, itu tetap kita akan layani sesuai dengan memperhatikan dengan protokol kesehatan. Jadi hak-haknya tetap kita penuhi, tetapi tetap kita memperhatikan protokol kesehatan yang kami maksudkan itu. Baik. Ya. Tentunya semua leading sektor dalam hal ini kepada baik dari lembaga bantuan hukum ataupun juga lapas tentunya tetap menegakkan daripada tugas-tugas membantu tim gugus COVID-19 untuk memutus mata rantai COVID-19 yang pasti. Kita juga Bapak mohon izin, saudara telah bergabung sama kami di PV Berdali. Saya masih akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap.
Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik, saudara yang masih bersama kami dan tentunya masih terhubung via Zoom, Bapak Rahmat S. Tolong Sarjana Hukum, berikut juga Bapak Andi Basro S1 SKMH, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas 2A Parepare. Baik, ini mungkin Bapak di menit-menit terakhir kebersamaan kita menuju pukul 11 kali ini tentunya besar harapan pada masyarakat tentunya mendapatkan pendampingan hukum meskipun dalam situasi kegawat darurat yang seperti ini pelayanannya tetap efisien. Bagaimana kemudian dari Bapak Rahmat? Silakan Bapak. Pak Rahmat bisa mendengarkan suara saya? Halo, kurang jelas Bu. Baik, jadi seperti ini. Tentunya dengan hadirnya penyedia layanan pos bantuan hukum sangat berarti memberikan kontribusi yang besar dalam melakukan memberikan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan bantuan hukum. Bagaimana kemudian di tengah situasi ini tetap efisien, tetap berjalan sesuai harapan, dan yang pasti semua masyarakat mendapatkan fasilitas yang sama dalam mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam pos bantuan hukum tersebut. Ya, baik. Jadi dengan adanya layanan pos bantuan hukum di Lapas Parepare ini, hal ini telah membuktikan bahwa negara sudah hadir untuk menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Olehnya itu dengan kehadiran dari pos pelayanan hukum oleh Pos Baki Madin Parepare yang tadi saya telah sampaikan bahwa dari sejak undang-undang ini tahun 2011 nomor 16 tahun 2011 baru tahun 2020 ini terrealisasi dalam bentuk kerjasama. Olehnya itu kami harapkan kepada rekan-rekan dari pihak bantuan hukum kiranya sebentar bisa bekerja sama dengan pihak lapas untuk memberikan bantuan pelayanan hukum kepada keluarga-keluarga kita yang terkait dengan masalah hukum yang secara ekonomis dia kurang mampu. Jadi ya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tersebut bahwa diberikan secara cuma-cuma. Demikian Ibu. Oke, baik. Sekarang ke Pak Rahmat, bisa mendengarkan suara saya dengan jernih Bapak? Menggema. Bisa mendengarkan suara saya dengan baik Bapak? Halo. Pak Rahmat? Ya, menggema ya. Bisa mendengarkan suara saya dengan baik? Pak Rahmat? Ya, gimana Mbak? Oke. Bisa mendengarkan suara saya dengan baik? Ya. Oke. Silakan. Tadi sempat kita mendengarkan penjabaran dari atau bagaimana kemudian saya bagian pertanyaan saya, masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam pendampingan. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Jadi secara pribadi dan mewakili Pos Bantuan Hukum Kota Parepare, saya sebagai ketua mengapresiasi bentuk kerjasama ini
dalam hal penyediaan pelayanan bantuan hukum, ya, bahwa pada prinsipnya manusia berhak mendapatkan perlindungan hukum, merupakan hak yang wajib kita lakukan. Kami sebagai advokat, jelas di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum pasal 22 ayat 1 itu menyatakan bahwa advokat wajib mendampingi masyarakat para pencari keadilan secara cuma-cuma. Nah, dalam hal inilah kemudian kami Pos Bantuan Hukum hadir bekerja sama dengan Lapas kelas 2A Kota Parepare untuk melayani para pencari keadilan secara internal di lingkungan Lapas 2 Parepare ini. Demikian, Mbak. Baik. Oke, baik. Ini tentunya Bapak yang mau Lapas kelas Parepare. Tentunya ini merupakan situasi semakin kesini meskipun sudah new normal, Bapak. Kita tidak bisa menutup mata bahwa angka daripada COVID-19 harus menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana kemudian Lapas kelas 2 Parepare bekerja sama dengan tim daripada Satgas COVID dalam memutus mata rantai virus corona ini, Pak. Silakan. Baik, jadi kami dari Lapas Parepare sejak adanya pandemi ini, kami telah berdasarkan pada petunjuk dari Sekjen, dari Dirjen, dari Kanwil, untuk menanggulangi penanggulangan penyebaran COVID-19 ini. Langkah-langkah yang telah kami ambil adalah menciptakan suasana yang aman, tertib, dan terkendali, baik itu di dalam bagi warga binaan kami maupun kepada masyarakat luar, dalam artian bahwa masyarakat keluarga dari warga binaan. Jadi kami tetap menyarankan agar mematuhi protokol kesehatan seperti dengan memakai masker dan seterusnya. Kemudian sarana yang telah kami laksanakan bagi pengunjung atau yang mau menitipkan barangnya di luar kantor, itu kami telah siapkan petugas, kemudian sarana prasarana berupa cuci tangan dan seterusnya. Seperti itu, dan bahkan kami telah membentuk juga Satgas COVID-19 terkhusus di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Parepare. Baik, tentunya ini menjadi upaya yang dilakukan untuk mencegah dan tentunya jangan sampai ada klaster baru seperti itu yang sangat berkasnya sangat meresahkan. Pak Ahmad, mungkin ada yang disampaikan terakhir sebelum kita berpisah sedikit saja Bapak? Ya, terima kasih, Mbak. Harapan kami bahwa Pos Bakumadin secara hadir di lingkungan kelas 2A Parepare butuh dukungan dari berbagai pihak, ya, dan semoga kami dalam melaksanakan amanah undang-undang dan bentuk kerjasama dengan Lapas Parepare ini dapat kami laksanakan semaksimal mungkin, ya, seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Andi Baso, SOSH Magister Hukum, Kepala Seksi Administrasi Ketertiban Lapas kelas 2 Parepare telah bergabung via Zoom bersama kami. Sehat terus Bapak ya. Salam buat teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Berikut juga dengan Bapak Rahmat S. Lulung Sarjana Hukum. Terima kasih tentunya memberikan banyak sekali pencerahan dan yang pasti tentunya melaksanakan amanah sesuai undang-undang dalam penyediaan layanan pos bantuan hukum ini sangat berarti bagi para pencari keadilan. Saya pamit mewakili segenap kru yang bertugas. Terima kasih saudara. Kita akan kembali dari lain kesempatan untuk narasumber saya luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lalu
bajingan.